Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebuah wilayah yang kaya akan potensi alam, budaya, dan semangat kehidupan masyarakatnya. Perbukitan hijau mengelilingi kota, laut membentang luas, dan kehidupan berjalan berdampingan dengan alam. Namun di balik keindahannya, masih ada cerita tentang perjuangan. Cerita tentang masyarakat yang setiap hari harus menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur. Disinilah kisah pengabdian itu dimulai. Di beberapa wilayah pinggiran kota Kendari, seperti di wilayah Kecamatan Poasia dan Nambu, akses seperti jembatan penghubung yang belum memadai masih menjadi tantangan bagi masyarakatnya. Kondisinya yang masih sederhana menjadi satu-satunya penghubung antar kampung. Bagi sebagian orang, perjalanan menuju sekolah, pasar, atau fasilitas kesehatan menjadi perjuangan tersendiri. Dulu jalannya itu susah. Terus kalau datang hujan itu menyeberang di sebelah jalan. Jadi pecek, nggak bisa lewat biasanya. Ada salah satu mobil warga yang masuk ke dalam untuk mengambil hasil taninya. Tiba-tiba di situ jatuh bannya. Ya, maka kami sebagai warga mengambil inisiatif, kalau begini jembatan harus dibuat lebih besar lagi dan lebih kuat. Sebagai salah satu ibu kota yang terus berkembang, tidak semua masyarakat Kendari hidup sejahtera. Terutama di pelosok daerah yang mayoritas masyarakatnya masih merasakan hidup di rumah kayu yang tidak layak, serta kondisi yang sudah lapuk dan rapuh. Rumah saya dulu itu rumah panggung atau berdiri di atas laut, di mana pada saat kalau hujan atau angin kencang itu perasaan kami selalu was-was dikarenakan atapnya itu bocor atau sengnya itu bocor, dan pada saat angin kencang biasa sengnya itu terangkat. Itu yang bikin kami biasa sering takut kalau hujan atau angin kencang datang. Seperti yang dialami Ibu Sairi yang mengalami nasib tragis, kehilangan rumah karena musibah kebakaran hebat yang melanda, menghabiskan seluruh harta bendanya tak tersisa. Panasku katanya itu, mimpiku. Itu begitu saya terbangun Muhammad, mau nyalami api di atas. Dia yang kasih panas itu badanku, itu api. Saya bangun kasihan. Saya terbakar ini, saya ambil bahasaku dulu. Ini mohai aku toh. Kita tidak tahu artinya itu, mohai aku tuh terbakar saya. Nah, saya lihat itu ada tabungku di situ satu, saya lari. Pergi ambil itu, saya buang itu baju-bajuku, ada 6 lembar itu, saya buang, saya ambil itu tabung, saya lari pintu di situ, saya buang. Ada rumah-rumah kayak begini, jatuhnya itu terbakar rumah-rumah situ, karena keluar gasnya itu. Air adalah sumber kehidupan, namun tidak bagi sebagian masyarakat di wilayah Sambuli. Mereka bertahun-tahun hidup dengan keterbatasan air bersih. Air sini susah sekali. Tidak pernah dapat air jernih. Hanya dia bersat kapur, dia berwarna kuning. Air di sini kita beli. Air yang saya beli 60.000 satu tower. Kita pakai memasak hanya 4 hari. Yang kita pakai mencuci air sumur bor yang bersat besi dan sumur gali bersat warna kuning. Kalau kita ambil air barang 1 hari, kita isi di loyang, dia bersat bersih, dia berminyak, dia kuning, jadi tidak bisa kita simpan lama. Ini airnya belum bersih betul, tapi apa boleh buat? Cuma ini yang ada airnya. Airnya kuning. Selain itu, di beberapa titik pemukiman pinggiran kota
masih terdapat kondisi drainase yang kurang layak, sehingga kondisi ini dapat berisiko menyebabkan banjir yang dapat mengancam keselamatan warga. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-127, TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat bersatu dalam satu tujuan, yaitu membangun dari pinggiran. TMMD bukan sekadar program pembangunan, ia adalah wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Di Kota Kendari, program ini menjadi langkah nyata untuk membuka akses, memperbaiki kehidupan, dan menyalakan kembali harapan masyarakat. Dalam TMMD ke-127 kali ini kita memiliki banyak kegiatan fisik, ada sekitar 8 kegiatan fisik yang kita laksanakan sesuai dengan hasil peninjauan dan hasil kesepakatan kita dengan pihak pemerintah Kota Kendari. Yang pertama adalah pembangunan jembatan di wilayah Kelurahan Sambuli ini, kemudian ada juga pembangunan jembatan di wilayah Anggoya, dan 5 unit RTLH yang akan kita laksanakan, ditambah dengan pembangunan penampungan air, bak penampungan air, di mana bak penampungan air ini merupakan salah satu fasilitas penampungan air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kita juga melaksanakan program unggulan Bapak Kasat, TNI Manunggal Air Bersih, dengan membangun 5 titik air di beberapa tempat, di beberapa wilayah yang mencakup sasaran-sasaran TMMD. Kemudian kita juga ada satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perbaikan MCK umum yang digunakan oleh masyarakat di sekitaran Kelurahan Nambo ini. Di samping kegiatan fisik juga terdapat kegiatan non-fisik yang melibatkan beberapa kegiatan yang dikerjasamakan dengan dinas-dinas pemerintah Kota Kendari. Hari ini semangat 45. Pokoknya nih kerjasamanya antara masyarakat dengan TNI sangat luar biasa. Pokoknya ini dari Sambuli sini, Mandobi, semua kompak pembuatan bak air ini untuk masyarakat Sambuli supaya airnya tersalur dengan bagus toh. Karena di sini kan masih kurang air bersihnya. Apalagi bagian sana RT Mandobi toh, kurang sekali air bersihnya mengalir. Jadi makanya TNI mungkin ada inisiatif untuk bekerja membangun bak supaya masyarakat Sambuli juga dengan Mandobi. Dengan semangat gotong royong, prajurit Satgas TMMD ke-127 Kodim 1417 Kendari berdiri bahu-membahu bersama warga, mengubah keterbatasan menjadi kekuatan untuk membangun. Saya sangat terbantu dengan kegiatan TMMD yang berada di Kelurahan Sambuli. Salah satunya itu pembuatan jembatan. Kemarin jembatan kami ini hanya berbentuk kayu, sekarang sudah mau dipermanenkan untuk dicor ya Pak. Kegunaan jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di sini karena di dalam lingkungan masuk ke melalui area jembatan ini ada beberapa kakak di dalam. Selain itu sangat vital juga di dalam karena ada tempat perkuburan khusus untuk RW di lingkungan sini yaitu RW 2. Jadi semua jenazah-jenazah yang akan dikuburkan untuk di RW ini nanti dikuburkan di dalam. Artinya dulu Pak, sebelum jembatan ini dibikin memang kesulitannya memang banyak. Jadi anak sekolah ataupun masyarakat yang mau melewati ini bisa harus memutar. Dengan adanya jembatan ini sudah dibikin, alhamdulillah ya mudah-mudahan dengan adanya TMMD akan lebih baik lagi. Medannya sangat curam, luar biasa, tapi tidak menyurutkan kami para babinsa untuk karya bakti demi pembangunan dan kemajuan daerah Sambuli ini khususnya. Tetap semangat! Dalam kesempatan TMMD ke-127 di wilayah Kodim 1417 Kendari, juga dilaksanakan peninjauan langsung oleh tim pengawasan dan evaluasi
untuk meninjau hasil dan progres sasaran-sasaran yang telah dikerjakan. Sampai dengan sejauh ini yang dipaparkan oleh Dandim tadi, bahwasanya untuk sasaran TMB ini sudah tepat guna. Salah satu contohnya, bagaimana desa yang terpisah, itu sekarang sudah dibuat jembatan untuk bisa dijadikan satu akses antara satu desa ke desa yang lainnya. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk pelaksanaan TMMD ini, itu merupakan program khusus yang dipunyai oleh TNI Angkatan Darat yang berkolaborasi dengan para stakeholder setempat. Nah, harapan kita masyarakat khususnya bisa dapat memanfaatkan hasil TMM ini nanti untuk meningkatkan taraf hidup di masyarakat setempat. Karena apapun yang dilakukan oleh TNI bersama dengan pemerintahan ini adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri. Di lapangan, kegiatan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang faktor cuaca menjadi hambatan besar dalam proses pengerjaan di titik-titik sasaran. Dengan hambatan yang kami hadapi di lapangan, tidak menyurutkan semangat anggota untuk mengerjakan tugas yang mana sasaran ini mempunyai target. Sehingga siang maupun malam kami tetap melanjutkan pekerjaan ini demi suksesnya pelaksanaan TMMD. Hari demi hari, perubahan mulai terasa. Jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah kini dibangun lebih kokoh, memudahkan mobilitas masyarakat. Program RTLH juga menjadi bagian dari pengabdian. Rumah-rumah warga direnovasi, menghadirkan tempat tinggal yang lebih aman dan layak. Masyarakat kini juga dapat menikmati segarnya air bersih. Di setiap sudut pekerjaan terlihat satu hal yang sama, kebersamaan. TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat bekerja bersama, menyatukan tenaga, waktu, dan harapan. Disinilah makna sesungguhnya dari gotong royong Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, inti dari kegiatan TMMD ini adalah kemanunggalan TNI dan rakyat, di mana kita kembali menghidupkan semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karenanya, apa yang telah kita kerjakan secara bersama-sama ini, secara kegotong royong ini, kita berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perekonomian yang berjalan dengan baik. Dan kami juga berharap seluruh infrastruktur fisik yang telah terbangun dapat dirawat dan dapat dipergunakan semaksimalnya untuk kepentingan masyarakat yang ada di sekitar sasaran TMMD ini. Ya, saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Tentara yang datang langsung membangunkan kita jembatan ini yang saya rasa begitu kuat. Ini adalah kisah tentang kebersamaan, tentang pengabdian tanpa pamrih, tentang TNI dan rakyat yang berjalan bersama, membangun negeri dari desa hingga kota. Dari Kendari, semangat pengabdian ini terus hidup. Untuk Indonesia yang lebih kuat, untuk masa depan yang lebih sejahtera. Dari Kota Bertakwa,